Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regina Novitasari dengan NPM 24592101019. Saya dari kelas 4B, Prodi Sistem Teknologi dan Informasi, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer. Nah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil laporan saya, yaitu laporan penanganan insiden keamanan cyber dengan tema ransomware menyerang server backup sebelum aktivasi. Kita langsung mulai aja. Nah, di sini ringkasan eksekutif penyerangan menyusup melalui RDP tanpa NVA bergerak lateral selama beberapa hari, lalu mengenkripsi server produksi dan seluruh repositori backup tepat sebelum jadwal aktivitas pukul 1 WIB, melumpuhkan kemampuan organisasi untuk pulih secara mandiri. Yang pertama ada root cause RDP tanpa NVA. Tanpa segmentasi jaringan, backup tidak menerapkan prinsip 3-2-1. Nah, yang kedua ada dampak, yaitu confidentiality, integrity, dan availability tergantung bersama layanan down selama kurang lebih dari 48 jam. Nah, yang ketiga penanganan mengacu NIST SP 80061 Preparation Identification Containment Eradication Recovery Lesson Learned. Yang selanjutnya yang keempat yaitu rekomendasi utama backup 3-2-1, immutable dan air gap. Segmentasi jaringan MPA menyeluruh SIM atau EDR. Nah, selanjutnya latar belakang yaitu tujuan. Nah, latar belakang yaitu ransomware modern kini tidak hanya mengincar data operasional, tetapi juga infrastruktur backup, mekanisme pemulihan terakhir organisasi. Kasus ini menyerang server backup tepat sebelum aktivasi berjalan, melumpuhkan kemampuan self-recovery. Penanganan mengacu pada NIST SP 80061 agar proses berjalan terstruktur dari persiapan hingga pembelajaran pasca insiden. Nah, tujuan analisis yang pertama ada identifikasi jenis, kategori, dan aset yang terdampak. Yang kedua, menentukan tingkat keparahan severity level insiden. Yang tiga, menyusun tahapan insiden response sesuai NIST. Yang keempat, menentukan root cause dan vektor serangan. Yang kelima, menyusun strategi recovery yang aman. Dan yang keenam, rekomendasi perbaikan teknis dan administratif. Selanjutnya, ada kronologi singkat, yaitu pada jam 12.40 WIB, waktu kejadian, serangan terdeteksi dini hari kurang dari 1 jam sebelum jadwal backup pukul 1 tepat WIB. Nah, selanjutnya ada sistem terdampak, server backup repository, dan sebagian server produksi sistem inti. Selanjutnya deteksi, identifikasi awal kegagalan job backup, lonjakan CPU, disk, atau tidak wajar, ekstensi file berubah transkripsi. Selanjutnya ada temuan, kondisi ditemukan seluruh repository backup terkripsi disertai ransom note server produksi turut bergejala. Nah, penyerangan diduga telah berada di jaringan selama beberapa hari sebelum serangan utama, memanfaatkan waktu untuk reconnaissance internal dan mengidentifikasi lokal
server backup sebagai target prioritas karena kerusakan pada backup jauh lebih melumpuhkan dibanding server produksi semata. Nah, selanjutnya di sini ada dampak terhadap thread CI. Nah, ini dia gambarnya, yaitu terganggu sebagai indikasi ekfiltrasi double extortion. Nah, terganggu berat, seluruh data backup dan sebagian produksi terenkripsi. Nah, selanjutnya terganggu kritis layanan inti down selama lebih dari 48 jam tanpa jalur recovery mandiri. Confidentiality, identifikasi eksfiltrasi dalam data sebelum enkripsi, double extortion. Integrity, file pada backup dan sebagian produksi terenkripsi sulit dikembalikan. Nah, yang terakhir ada availability, layanan inti tidak dapat diakses, pemulihan sangat terbatas. Selanjutnya ada critical, insiden memenuhi seluruh kriteria tingkat tertinggi, gangguan simultan pada confidentiality, integrity, dan availability. Hilangnya jalur pemulihan mandiri, downtime melebihi 48 jam, serta potensi pelanggaran UU PDP memerlukan eskalasi segera ke manajemen puncak. Justifikasi akademik berdasarkan matriks severity yang mengkombinasikan tingkat dampak dan urgensi. Penanganan kombinasi dampak sangat tinggi terhadap operasional dengan tidak tersedianya mekanisme recovery internal menetapkan insiden pada level tertinggi. Nah, selanjutnya di sini yang di bagian kerangka kerja NIST, Incident Handling. Yang pertama ada kesiapan organisasi sebelum insiden containment dan eradication. Short term containment yaitu isolasi seluruh server terinfeksi dari jaringan. Selanjutnya ada pemblokiran IP sumber akses mencurigakan. Notifikasi akun admin ke server backup, hentikan sementara seluruh job backup otomatis. Selanjutnya ada long term containment, segmentasi jaringan produksi backup dan penggunaan umum, patch keamanan menyeluruh, tutup akses RDP dari internet. Terakhir ada rotasi kredensial admin dan aktivasi MPA jarak jauh. Yang ketiga ada eradication, hapus malware dan mekanisme persistensinya, patch celah yang dieksploitasi penyerang, reset menyeluruh password yang terkonformi. Reset menyeluruh password yang terkompromikan, reinstall OS pada server terinfeksi mendalam. Nah, selanjutnya ada recovery dan lesson learned, yaitu yang pertama ada pemulihan data dari salinan offline AirGavet yang berhasil diselamatkan. Kedua, monitoring intensif untuk deteksi tanda-tanda infeksi ulang. Yang ketiga, validasi integritas data sebelum sistem dikembalikan operasional penuh. Yang keempat, pengujian layanan bertahap. Nah, yang keempat, pengujian layanan bertahap dari sistem paling kritis. Kegagalan utama terletak pada arsitektur backup yang tidak
isolasi dari jaringan produksi sehingga backup yang seluruhnya menjadi jaringan pengaman terakhir turut menjadi korban. Minimnya simulasi insiden menyebabkan eskalasi dan koordinasi pada jam-jam awal berjalan kurang efisien. Strategi backup harus dirancang dengan asumsi jaringan produksi dapat sepenuhnya dikompromikan. Hanya ada timeline operasional jam dari 0 jam sampai 72 jam. Dari 0 sampai 1 jam, deteksi kegagalan backup dan isolasi server terdampak. Dari 3 sampai 6 jam, analisis log, cakupan serangan, dan identifikasi jenis ransomware. Dari 12 sampai 24 jam, patch RDP, tutup akses jarak jauh, rotasi kredensial, dan MPA. Dari 36 sampai 72 jam, pemulihan dari backup offline, monitoring, dan validasi integritas. Nah, selanjutnya ada alur serangan atau attack path. Nah, penyerang yang pertama yaitu internet RDP terhapus tanpa NVA, initial access. Nah, di sini ada alur serangan attack of path. Nah, ini contoh gambarannya. Nah, penyerang masuk melalui RDP yang terexpose ke internet tanpa VPN maupun MPA. Setelah memperoleh akses awal, dilakukan credential harvesting dan pergerakan lateral selama beberapa hari untuk memetakan infrastruktur sebelum menargetkan server backup menjelang jadwal aktivitas. Ini adalah topologi jaringan sebelum atau sesudah. Nah, kerentanan yang dieksploitas ada weak root password akun administratif, yaitu missing path pada layanan RDP, misconfiguration tanpa whitelisting akses, tanpa segmentasi jaringan backup produksi. Nah, selanjutnya ada kegagalan kontrol dan komunikasi krisis. Ada MIA tidak diterapkan pada akses administratif jarak jauh, backup tidak pernah diuji pemulihannya, monitoring keamanan lemah dan reaktif. Yang terakhir ada tidak ada program security awareness training. Nah, komunikasi kritis yaitu ada manajemen puncak dan tim keamanan informasi, pengguna atau mahasiswa layanan terdampak, vendor backup, infrastruktur cloud, penegakan hukum dan regulator jika data pribadi bocor. UU PDP, notifikasi tertulis wajib disampaikan kepada subjek data dan otoritas paling lambat 3 kali 24 jam setelah insiden diketahui jika terkonfirmasi kebocoran data pribadi. Hanya ada rekomendasi perbaikan, yaitu ada kontrol teknis, MPA pada seluruh akses administratif dan jarak jauh, implementasi EDR untuk deteksi enkripsi massal dini, ada SIM untuk monitoring real-time, network segmentation produksi, backup pengguna, patch management terjadwal dan konsisten. Selanjutnya ada kontrol administratif, ada SOP, incident response teruji via
Nah, di sini SOP Incident Response teruji via laptop crash. Program Security Awareness bagi seluruh staf, audit berkala konfigurasi keamanan sistem. Selanjutnya, ada preventif jangka panjang, struktur kritis, yaitu yang terakhir ada vulnerability assessment dan penetration testing periodic. Selanjutnya ada arsitektur backup 321, yaitu ada sini ada gambarnya. Nah, kita masuk ke kontrol tambahan, yaitu menyusun dan pengujian berkala disaster recovery plan atau DRP. Selanjutnya ada backup 321, 3 salinan, 2 media, 1 offline, off-site. Selanjutnya ada Business Continuity Plan atau BCP untuk keberlangsungan layanan. Nah, yang terakhir ada fitur immutability dan pemisahan kredensial produksi atau backup. Nah, yang terakhir ada kesimpulan insiden ransomware yang menargetkan server backup sebelum aktivasi dikategorikan kritikal, menghubungkan gangguan confidentiality, integrity, dan availability secara bersamaan disertai hilangnya kemampuan pemulihan data mandiri. Penanganan berbasis NIST, Incident Handling, berhasil memulihkan layanan dalam 48 sampai 72 jam. Ditentukan oleh ketersediaan salinan offline dan kecepatan isolasi jaringan pada jam-jam awal. Nah, di sini ada rekomendasi prioritas. Yang pertama, multi-factor authentication menyeluruh. Yang kedua, ada segmentasi jaringan produksi atau backup. Yang ketiga, arsitektur backup immutable dan terisolasi. Yang terakhir, yang keempat, yaitu disaster recovery plan BCP teruji berkala. Demikian video presentasi hasil laporan insiden saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.